Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya mohon izin melanjutkan untuk materi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu materi ke-9, perencanaan karangan. Perencanaan karangan dalam materi saya ada dua aspek yang akan saya bahas ya teman-teman. Yang pertama ada karangan ilmiah dan satu lagi adalah karangan yang bersifat non-ilmiah. Bahtiar dan kawan-kawan mengemukakan bahwasanya karangan ilmiah merupakan pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Ya, artinya hasilnya bisa berupa makalah, artikel, dan juga buku ya. Kemudian sedangkan kalimat karangan dalam bentuk non-ilmiah, berarti karangan yang dibuat berdasarkan unsur kesenangan, imajinasi, dan bersifat hiburan. Pastinya kita sering membuat kerangka karangan ya teman-teman, tapi kadang kita tidak menyadari ternyata kerangka karangan itu bisa membantu kita dalam menyukseskan penulisan karya tulis kita. Ciri karangan ilmiah yang perlu kita ketahui yang pertama, dia berupa fakta atau objektif untuk bahannya ya teman-teman. Kemudian cara penyajian dalam karangan ilmiah juga berbeda dengan karangan non-ilmiah karena dia sangat cermat dan juga konkret dan juga sistematis teman-teman. Selain itu sebagai seorang penulis, sikap kita harus jujur dan juga objektif ya, karena kita nantinya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak boleh melakukan yang namanya manipulasi data. Kemudian dalam hal menyimpulkan, ini juga harus faktual dan tidak emotif. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda mendapatkan suatu hasil riset yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, itu tetap Anda tuliskan. Jadi Anda tidak bisa melakukan manipulasi data. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Tapi tetap itu yang Anda tuliskan. Siapa sih sasaran dalam karangan ilmiah? Kadang kita bingung untuk apa kita membuat suatu karangan, tetapi kita tidak memiliki sasaran. Jadi sasaran dalam karangan ilmiah adalah pembaca profesional, peneliti, dan akademisi lainnya. Karena bahasa yang digunakan juga bersifat ilmiah. Jadi bahasa yang kita gunakan sudah sesuai ya dengan siapa yang nanti akan membaca. Namun sebaliknya kalau kita melihat dalam karangan yang disebut populer, maka tujuannya adalah masyarakat umum. Kita membuat istilahnya karangan populer. Biasanya akan dipublikasikan dalam bentuk esai, argumentasi yang umumnya diterbitkan di luar jurnal ya, teman-teman. Nah, apa sih perbedaan karangan ilmiah dengan karangan non-ilmiah yang kadang ini masih menjadi pertanyaan ya. Kalau karangan ilmiah tadi ditujukan untuk siapa? Masyarakat profesional. Bahasa yang digunakan pun bersifat formal dengan memasukkan istilah teknis tertentu sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, kalau dalam karya tulis populer atau non-ilmiah, tujuannya adalah pembaca umum atau masyarakat umum. Bahasa yang digunakan pun itu sangat sederhana. Ya, karena tujuannya hanya menyampaikan informasi teman-teman terkait dengan apa yang tadi akan kita sampaikan. Kemudian, judul di dalam karya tulis ilmiah ini bersifat resmi, ya sesuai dengan aturan. Nah, sebaliknya kalau dalam karya tulis yang bersifat non ilmiah itu atau populer itu bersifat atraktif, tujuannya untuk menarik minat pembacanya ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita melihat contoh dari karya ilmiah dan populer, maka kita akan menemukan pada karya ilmiah bisa berupa laporan, makalah seminar, jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sebaliknya kalau kita melihat dalam karya tulis non-ilmiah, itu hasilnya hanya berupa esai, resensi, tajuk, dan lain sebagainya. Nah, dalam karangan ilmiah, kadang kita suka keliru ya teman-teman, untuk membedakan yang mana tema, topik, dan juga judul. Mari kita lihat yang pertama adalah tema. Tema diangkat dari bahasa Yunani titenai, yang berarti sesuatu yang diuraikan atau yang ditempatkan. Tetapi topik itu pokok pembicaraan. Sama-sama berasal dari bahasa Yunani, dari kata topoi. Nah, lalu kalau judul, dia adalah nama atau jenama atau label karangan. Sekarang kita melihat yang manakah yang dibuat secara umum terlebih dahulu. Yang dibuat secara umum adalah tema. Jadi kalau kita lihat, dari satu tema, ini nanti bisa terbagi-bagi menjadi beberapa topik. Dan dari satu topik di sini, ini akan terbagi menjadi beberapa judul. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti suatu kegiatan seminar, maka teman-teman perlu melihat apakah judul yang teman-teman buat ini sudah sesuai belum dengan salah satu topiknya. Kalau judul tidak sesuai dengan topik, otomatis berarti teman-teman nantinya akan ada masalah. Kenapa dikatakan bisa ada masalah?
Berarti judul Anda sesuai dengan tema ya, seperti itu. Karena judul itu nggak mungkin bisa langsung sesuai dengan tema tanpa melalui topik. Kalau Anda sesuaikan judul Anda dengan topik, barulah otomatis dia pasti akan sesuai dengan temanya. Tapi kalau Anda loncat langsung ke tema, belum tentu dia sesuai dengan salah satu topiknya. Kalau Anda mengikuti suatu call paper atau seminar, maka bisa jadi Anda artikel akan ditolak karena hanya dibuat sesuai dengan tema, tidak sesuai dengan salah satu topiknya. Saya izin melanjutkan ke salindia berikutnya. Nah, sumber karangan itu didapatkan dari mana ya teman-teman? Ternyata bisa dari pengalaman atau bersifat empiris, bisa dari hasil pengamatan, berarti teman-teman melakukan riset, atau juga berupa pendapat. Ya, tapi pendapatnya nggak sembarangan, harus pendapat seorang ahli atau tokoh atau pakar. Bisa juga berdasarkan dari penalaran ya, proses berpikir yang menghubungkan fakta ataupun data, ataupun menggunakan yang namanya imajinasi. Ya, dalam bentuk karangan populer atau non-ilmiah. Kemudian kita harus melihat bahwasanya tema dan topik itu harus bagaimana. Tema dan topik itu seharusnya ada manfaat untuk pengembangan ilmu atau profesi. Kemudian tema dan topik juga harus menarik ya untuk dibahas. Artinya relevan dengan zaman saat ini. Dikenal dengan baik, artinya kalau kita menulis, kita sudah memahami apa yang akan kita tuliskan selanjutnya, teman-teman. Jangan kita mau menulis tapi kita sendiri sebenarnya tidak memahami gitu terkait dengan apa yang akan dituliskan. Mudah diperoleh, artinya teman-teman juga tidak kesulitan memperoleh referensi atau literatur reviewnya. Tidak terlalu luas dan sempit. Maksudnya bagaimana? Kalau terlalu luas riset skripsi Anda, maka itu berubah, bukan jadi riset skripsi, melainkan menjadi risetnya tesis ataupun disertasi. Kalau terlalu sempit juga sama, teman-teman, ini bukan menjadi suatu bentuk riset untuk karya tulis yang tadi ya, skripsi, melainkan dia menjadi bentuk risetnya makalah. Jadi harus hati-hati. Dan teman-teman juga jangan perlu nanti pujian ya dari dosen. Kadang ada dosen yang memuji, wah risetmu ini sangat luar biasa, gitu. Dan belum pernah ada yang meneliti. Dan Anda tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Hati-hati karena bisa jadi terlalu luas dan itu nggak sesuai teman-teman ya dengan apa yang akan Anda tuliskan dan Anda kesulitan untuk memperoleh bahan. Nanti itu bisa menjadi tesis atau disertasi. Dan hati-hati ya, belum tentu Anda bisa menyelesaikan tugas tersebut. Karena karya tulis yang baik adalah karya tulis yang selesai. Pada hakikatnya hanya seperti itu. Nah, saya memberikan contoh sederhana untuk judulnya ya. Misalkan ini adalah temanya, pendidikan era pandemi, dan di sini adalah topiknya, dan di sini adalah judulnya. Jadi judul yang dibuat di sini, ini sudah dipastikan dia sesuai dengan topiknya. Gitu. Kalau sudah sesuai dengan topik, pasti dia akan sesuai dengan temanya. Yang perlu diperhatikan kalau kita membuat suatu judul dalam suatu perencanaan karangan, judul itu haruslah relevan. Relevan di sini dengan kata lain dia sesuai. Apa yang kita tuliskan pada judul dengan isinya sama. Kemudian dia juga relevan dengan zaman saat kita menulis artikel tersebut. Misalkan artikel tentang pandemi, ini pasti masih relevan 5-10 tahun mendatang. Kemudian dia juga mengandung variabel. Nantinya bisa dijabarkan lebih luas ya teman-teman ya variabel tersebut. Nanti diambil dari dasarnya teori apa yang digunakan. Diuraikanlah dalam bentuk landasan teorinya dari variabel yang sudah diambil. Kemudian dinyatakan dalam bentuk klausa, artinya suatu judul penelitian itu tidak pernah dituliskan dalam bentuk pertanyaan, melainkan dalam bentuk pernyataan. Sesingkat mungkin dan maksimal itu 14 kata. Jadi jangan lebih dari 14 kata karena nanti jadi tidak baik. Kemudian tidak konotatif dan juga ambigu ya kalau dalam karya tulis ilmiah. Jadi maksud yang disampaikan sudah cukup jelas dan juga komprehensif. Dan tentunya membuat pembaca tertarik. Untuk membuat pembaca tertarik itu caranya banyak ya. Buatlah judul-judul yang memang terkini gitu. Masih isu-isu terbaru yang dibuat. Belum ada judul yang sudah usang. Ya. Dan perlu diperhatikan saya sudah memberikan dalam bentuk bagan alur di sini diagram alur ya dari judul perlu disesuaikan dengan yang namanya topik. Kalau sudah dibuat dari topiknya, sudah sesuai, maka otomatis topik ini akan mengarah langsung kepada tema. Jadi dia terus ya mengikuti runtutan peristiwanya. Tapi kalau teman-teman membuatnya tidak sesuai, ya otomatis dia nantinya juga bisa jadi judulnya nggak sesuai dengan salah satu topik. Nah, kemudian penulis dan pembaca, kita juga bisa membedakan teman-teman. Kalau seorang penulis, biasanya kalau dalam karya tulis ilmiah, dia akan menentukan temanya terlebih dahulu. Baru menentukan topik dan baru menentukan judul. Barulah dia tulis isinya. Tapi kadang kita suka lupa ya sebagai seorang
penulis, tapi kita memosisikan diri kita sebagai pembaca. Kita membaca atau kita nggak terbiasa ya membuat judul, tapi kita menulis isinya terlebih dahulu. Kita nulis isinya, baru kemudian kita tulis judulnya, kita tentukan topik, dan kita tentukan temanya. Berarti Anda masih memosisikan diri Anda sebagai seorang pembaca, bukan menjadi seorang penulis ya, teman-teman. Bagaimana cara kita menyusun langkah-langkah karya tulis yang baik? Pertama, kita tentukan yang namanya pokok masalah. Karena memang dalam suatu penelitian, pokok masalah inilah yang akan menarik untuk dikaji. Kemudian jangan lupa, siapkanlah kerangka karangan atau template dalam karya tulis ilmiah. Misalkan di artikel, kita harus mengunduh template-nya terlebih dahulu. Karena bisa jadi setiap template jurnal itu akan berbeda-beda. Barulah Anda kembangkan, ya. Anda tulis dan pastikan bahwa tulisan Anda sudah sesuai dengan fokus and scope atau kajian wilayah dari artikel jurnal tersebut. Ya. Dan jangan lupa gunakan yang namanya reference manager. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi Mendeley misalnya dalam praktik penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian saya lanjutkan. Fungsi kerangka ilmiah itu sebenarnya untuk apa? Kenapa kita memerlukan kerangka ilmiah? Yang pertama tentu saja akan mengingatkan jika kita dalam praktik penulisan lupa. Karena dalam penulisan artikel itu atau skripsi biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, ya, dan juga memantapkan tulisan. Kalau misalkan di tengah jalan kita bingung, kita lupa apa yang akan kita lakukan, maka fungsi dari kerangka karangan ini adalah memantapkan tulisan kita. Nah, kemudian ide yang nantinya kita sudah punya siapkan di awal dapat dikembangkan secara maksimal dalam praktik penyusunan karya tulis ilmiah. Dan terakhir tentunya menghindari penolakan dan juga redundasi dalam penulisan. Jadi nggak mungkin dalam praktik penyusunan karya tulis ilmiah kita menyampaikan apa yang sudah disampaikan dalam paragraf sebelumnya. Nah, ini contoh ya untuk kerangka karangan dalam praktik penyusunan karya tulis ilmiah. Kita mengenal ada yang namanya kerangka untuk penyusunan artikel, ada pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Sedangkan kalau dalam penyusunan makalah, skripsi, ataupun tesis, biasanya ini beragam ya. Ada yang menggunakan makalah untuk hanya 2 bab, 3 bab ya. Tapi kalau dalam biasanya skripsi kita menggunakan 4 bab dan ditutup bab 5 itu penutup ya. Karena memang tidak masuk dari pembahasan, tapi hanya sekadar simpulan dan juga saran yang biasa ditujukan. Tapi secara keseluruhan skripsi itu umumnya 5 bab. Ya, tapi bab utamanya hanya 4 bab. Ya, terutama kita membutuhkan penjelasan yang paling detail itu pada bagian latar belakang masalah. Karena orang akan tertarik untuk melihat riset yang kita lakukan itu dari mana? Dari latar belakang masalah. Kalau latar belakangnya masalahnya nggak dibuat dengan menarik, ya belum tentu orang mau membaca riset kita. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi saya, materi pertama, materi 9 ya, teman-teman, untuk materi perencanaan karangan. Nanti kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.